hakikatnya itu dikembalikan kepada Allah. Wandur, teliti, lihatlah ila adabil Khidir, adab Nabi Khidir alaihi salam. Aisuqala, tatkala berkata, fa'aroda rabbuka ayyablugo, fa'aroda menginginkan rabbuka Tuhanmu ayyablugo asyuddahuma, mencapai kepada kedewasaannya. Faqala fa'aradtu an aibah, dia berkata aradtu, aku ingin an aibah, untuk menghancurkan perahu-perahu. Jadi kan di dalam surat Al-Kahfi itu ada riwayat cerita Nabi Khidir dengan siapa Pak? Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa kan, saya mau belajar kepada Nabi Khidir. Tapi kamu tidak akan bisa sabar, karena kalau lihat perahu setelah ia tumpaki perahunya dia apa Pak? Di bolongan, di bocoran. Kan geremet Pak Nabi Musa ini kepada Nabi Khidir. Loh, kok kenapa dirusak? Kenapa dihancurkan? Kemudian lihat benteng dihancurkan, lihat anak kecil dibunuh. Apakah itu semua sudah ada dalam takdir Allah? Ya, di sana ada dalam takdir Allah. Kemudian kan Nabi Khidir menjelaskan kenapa perahu-perahu itu dirusak. Karena di belakangnya ada penguasa-penguasa yang zalim, sehingga setiap hari harus menyetorkan apa upeti. Berarti sama menunjang dengan kedzaliman, maka perahunya pun dirusakkan. Nah, itu semuanya sudah dalam takdir Allah. Jadi Allah sudah Maha tahu apa yang akan terjadi pada hambanya, sehingga anak kecil saja yang dibunuh oleh Nabi Khidir, Nabi Musa kan bertanya-tanya. Kata Nabi Khidir, ternyata anak kecil itu kenapa saya bunuh? Karena punya orang tua yang soleh, itu ya. Kalau dia punya orang tua yang soleh, takut nanti orang tuanya yang soleh karena anaknya yang durhaka, nanti orang tuanya masuk apa neraka, disebabkan karena anak yang tidak soleh, anak yang durhaka. Itu kaitannya di sini riwayat Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian wata'ama, dan teliti qaulu Ibrahim, ucapan Ibrahim al-Khalil. Nabi Ibrahim ini gelarnya adalah al-Khalil Pak. Jadi kalau Abu Bakar apa gelarnya? As-Siddiq. Betul, Abu Bakar Siddiq ya. Kalau Rasulullah al-Amin. Kalau Umar bin Khattab Amirul Mukminin gitu ya. Itu gelarnya. Kemudian kalau Nabi Ibrahim al-Khalil. Khalil itu artinya kekasih. Ibrahim al-Khalil. Kalau kita gelarnya apa Pak? Makanya kalau sudah dikasih nama itu Pak, jangan diberi gelar yang jelek ya. Kadang-kadang ya itu subhanallah akbar, karena seseorang itu dipanggil akan sesuai dengan namanya. Jadi namanya teh bagus Pak, Allahu akbar, tapi panggilannya jadi panggilan yang jelek. Biasa nama babaturanana itu teh sok ngalani teh gitu. Itu. Assalam alaihi salam. Allazi khalaqani fa huwa yahdin, yang telah menciptakanku Allah. Menciptakanku fa huwa yahdin, maka Allah yang memberikan hidayah. Wallazi wa yut'imuni, dan zat yang telah memberi makan kepadaku, wa yasqin, dan telah memberi minum, wa idza maridtu dan jika aku sakit, bahwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkan. Haitsu nasabul hidayah, dinisbatkan hidayah, petunjuk, wal it'amu, dan makanan, wasyifa'u, dan kesembuhan, itu lillah. Jadi hidayah, makan, kemudian kesembuhan itu lillah, semuanya milik Allah. Wal maradu, tapi yang namanya sakit itu linafsi, terjadi atas dirinya sendiri, atas apa? Falam yakul, dan tidak mengatakan amrodoni ta'aduban, jangan sampai amrodoni telah memberikan aku sakit, Allah ta'aduban sebagai etika minhu alaihi salam. Ini yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi jangan sampai kita katakan sebagai satu etika sakit ini karena Allah, kata sebab sakit ini karena Allah, sebagai ta'aduban etika itu sakit itu karena perbuatan dirinya sendiri gitu. Tapi pada hakikatnya yang memberikan kesembuhan adalah Allah gitu. Wa illa fal kullu min af'alillah, fal kullu, maka segala sesuatu min af'alillah ta'ala, dari fi'il Allah, pekerjaan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wallahu khalaqakum, Allah telah menciptakan kamu sekalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian hendak kerjakan.
Allah telah menciptakan kamu sekalian, kata Allah, dan apa yang akan kalian kerjakan semuanya sudah dalam qada dan takdir Allah. Atau min khairin, yang baik, wasyarin, dan yang buruk, ikhtiyariyin, usaha, wadiroriyin, dan terpaksa. Nah, ini Pak, ada bahasa ikhtiari. Ikhtiari itu artinya pilihan, wadirori, dan dipaksa. Walaisa lil abdi, tidaklah bagi seseorang hamba illa kecuali mujarradul mail, kecenderungan, halatal ikhtiar, tatkala dia memilih. Jadi memang pilihan itu diserahkan kepada siapa? Hamba. Nah, jadi kecenderungan tadi itu apa? Untuk memilih. Apakah saya harus ke Jakarta? Kemudian apakah saya harus ke thalabul ilmi? Itu adalah ikhtiari. Walidalika, maka dari itu jika seseorang ikhtiarinya kepada maksiat kepada Allah, tuliba, dipinta, bitaubati, agar apa Pak? Bertobat. Wal iklai, wan nadami, dan putus asa. Ikhlas itu tercopot, terhalang. Wan nadami, dan penyesalan. Wastahaqqat ta'zir, ada hukuman. Wal hudud, ada batasan. Wathawab, ada pahala. Wal iqab, dan ada siksa. Wahada wal kasbu, ini semuanya adalah usaha. Wahwa ta'liqul qudrah, yaitu dikaitkan kepada takdir al-hadisah yang terjadi pada manusia. Wakilah dikatakan wa iradatul hadisah, keinginan manusia. Tuh Pak. Jadi ada sewaktu-waktu kita sifatnya ikhtiari. Tapi tatkala ikhtiari itu seseorang cenderung kepada kejelekan, berarti dia nanti harus bertobat, harus ada penyesalan, karena di sana ada pahala, karena di sana ada siksa. Nah, ini adalah kasbun. Kasbun itu apa? Usaha manusia. Nah, itu kaitannya dengan qada dan qadar. Ikhtalafu bi ma'nal qada. Berikhtilaf para ulama, sedikit lagi Pak. Fi ma'nal qada, sampai tafsir saja. Ikhtalafu, berikhtilaf, berselisih paham, fi ma'nal qada wal qadar, makna qada dan qadar. Qadahu, maka yang namanya qada indal Asy'ariyah, menurut Imam Asy'ari, pertama adalah qada itu adalah iradatullahi al asya'a fil azal. Iradatullahi, kehendak Allah, al asya'u, terhadap segala sesuatu, fil azali, pada zaman azali, alama hiya alaihi min ghairi ajal, alama terhadap perkara alaihi padanya, fil azmi ghairi ajal, yang selain ditetapkan oleh Allah, itu qada. Wal qadar, adapun qadar, indahum, menurut al asy'ariyah, ijadullahi al asya'a, perwujudan Allah terhadap segala sesuatu, ala qadarin, terhadap takdir maksusin yang dikhususkan, ala wafaqil iradah, terhadap perbuatan iradah. Fal iradatullahi, fa iradatullahil muta'alliqah, maka kehendak Allah al muta'alliqah, yang ada kaitannya azalan pada zaman azali. Contoh, bi annaka, sesungguhnya engkau, tasiru aliman, kata Allah, engkau ini akan menjadi seorang alim. Ini sudah pada zaman ajali. Wa ijadul ilmi, dan perwujudan ilmu, pika, pada dirimu, pada wujudika, setelah ada kamu. Jadi Allah menetapkan seseorang itu untuk pintar, untuk cerdas, sudah di zaman ajali. Tapi nanti takdirnya yang terjadi setelah Allah menciptakan diri kamu. Apakah kamu aliman, menjadi seorang alim, atau jahilin, atau menjadi seorang bodoh? Nah, itu adalah nanti ikhtiari pas sifatnya. Gitu. Usaha dirinya sendiri. Wa ijadul ilmi pika baru alawit kiliro dan qadarun. Maka ini adalah menjadi takdir. Wa amma indal maturidi, adapun yang namanya qada dan qadar menurut al-Maturidiyah, fal qada'u, maka qada itu adalah ijadullahi, perwujudan Allah al asya'a, terhadap segala, ma'aziyatadil itqan. Tapi kalau menurut al-Maturidiyah, yang namanya qada itu adalah perwujudan Allah terhadap segala perkara dengan penambahan keyakinan. Ini yang menjadikan perbedaannya, ma'aziyadatil itqan, dengan penambahan keyakinan, ala wifqi ilmihi,
yang sesuai dengan ilmu Allah, ayat tahdidullah atau batasan Allah azalan pada zaman ajali. Kulla makhlukin, setiap makhluk, bihadi dengan batasannya, alladzi yujadu alaihi, yang terdapat padanya, min hasanin, dari kebaikan, wa qabahin, dan kejelekan, wa naf'in, manfaat, wa darrin, dan membawa madat, ila ghairi dalika, pada selain itu. Atau ilmu ta'ala, ilmu Allah ta'ala azalan pada zaman ajali, sifatul makhlukat, sifat makhluk. Wakila, maka dikatakan al qada'u qada ilmullahil azali, qada ilmullahil azali, qada itu adalah ilmu Allah al azali pada zaman ajali, ma ta'aliki, dikaitkannya bil ma'lumi, dengan hal-hal yang diketahui, wal qadari, dan qadar adalah ijadullahi al asya'a, ijadu perwujudan Allah al asya'a terhadap segala sesuatu, ala wifqil ilmi, luyu dengan keilmuan, fa ilmullahi, maka ilmu Allah al muta'aliku azalan, ilmu Allah al muta'alik yang ada kaitannya dengan itu azalan pada zaman ajali. Bi anna sakhso, contoh, sesungguhnya seseorang yasiru aliman, akan menjadi seorang alim, ba'da wujudihi qadaun, setelah adanya ketetapan Allah, wa ijadul ilmi, dan perwujudan ilmu fihi, di dalam takdir Allah, ba'da wujudi, setelah adanya qadarun, itu adalah menjadi takdir. Hada wa qaulul asyairah, ini adalah qaul asyairah, wa huwa al masyhur, yang lebih masyhur. Wa ala kullin, dan segala sesuatunya, fal qada'u, maka qada itu adalah qadimun, wal qadaru hadisun. Jadi yang paling penting Pak, qada itu sudah menjadi ketetapan pada zaman ajali. Jadi qada itu dulu gitu ya. Kalau qadar itu hadisun, yang sudah ketetapan Allah kemudian terjadi pada hambanya, itu namanya qadar. Kata sebab. Jadi qada itu sudah menjadi ketetapan Allah. Allah ciptakan manusia, kemudian qada itu adalah menimpa kepada seseorang, maka qada yang menimpa seseorang itu menjadi qadar. Maka dikatakan qadar itu adalah sesuatu hal dari ketetapan Allah yang sudah terjadi, maka namanya adalah qadar. Itu Pak, perbedaan antara qada dan qadar. Jadi al qada'u qadimun, qada itu qadim dulu yang sudah ditetapkan, wal qadaru hadisun, dan qadar itu adalah hadis baru. Bihilafi qaulil al maturidiyah, sebaliknya dengan perbedaan pendapat al maturidiyah, wakila kullun minhuma bimakna iradatu, baik qada dan qadar itu semuanya adalah kehendak Allah. Jadi itu Pak, pendapat al asyairah dan pendapat al maturidiyah. Kalau pendapat al asyairah tentang qada dan qadar itu di zaman ajali. Kalau qadar itu sesuatu hal yang sudah terjadi, itu namanya qadar. Nah, biasanya kita meyakini hal itu. Numawi ayat papatah atau nabi terucap falsafah takdir teu beunang di pungkir, kadar teu beunang di singlar, mapai jalan satapa ngajujug di lembur. Itu kan kaitan dengan jodoh Pak ya, gitu kan. Kenapa mesti jauh-jauh? Karena kaitannya dengan apa nih? dengan qada. Jadi qada itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yuradul qada illa bid du'a. Jadi qada itu kira-kira bisa dirubah nggak Pak? Bisa ya. Qada bisa dirubah bid du'a, dengan doa. Nih, kenapa kita diperintahkan dan kenapa doa ini termasuk amaliyah ibadah? Di antaranya seperti begitu. Contoh Pak, maaf begini ya. Kita ini di dalam qada hari ini harus celaka Pak. Tapi karena Bapak tadi malam tahajud, kemudian sholat subuh, kemudian duduk di majelis ilmu, dan Bapak berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami keselamatan dunia dan akhirat. Bisa saja Pak tidak terjadi celaka. Ini pentingnya Pak doa. Atau bisa saja mungkin harus celaka, tapi tidak sampai kepada kematian. Hanya sedikit saja mungkin tangan yang tergores. Kalau kendaraan ya mungkin hanya penyok spion hukum. Itulah pentingnya kita beriktikad dan meyakini serta menyadarkan semua yang terjadi sudah ada dalam iradatullah. Makanya Imam Al-Maturidiyah memaknai qada dan qadar itu adalah satu makna. Itu semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu di sini yang lebih ditekankan adalah kembalikan segala urusan itu kepada siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk di sana ada kehendak Allah. Di sana ada keinginan Allah. Tapi kalau kaitannya dengan yang 4 itu, tapi ada yang sifatnya juga ikhtiari. Saya mah ada mau mencuri dan di sana mah ada kehendak Allah. Tidak seperti begitu Pak ya. Karena ada sifatnya ikhtiari dan idtirori. Idtirori itu memang dipaksa seseorang untuk mengikuti kehendak Allah. Kalau ikhtiari itu sifatnya kasab. Berarti Allah kan telah memberikan kepada kita akal untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jika keburukan itu terjadi pada dirinya, jangan disandarkan ini dari Allah. Kata siapa? Jika kejelekan itu menimpa terhadap dirinya, kembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Jika seseorang terjerumus ke lubang maksiat, itu tidak pantas ini dari Allah. Yang pantas itu adalah kesalahan dirinya sendiri karena dia usahanya untuk berbuat maksiat. Nah itu Pak, kaitannya dengan qada dan alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang ditanyakan Pak? Cekap ya. Insyaallah. Berarti saya sangat jelas sekali menerangkan Pak. Tidak ada pertanyaan. Ting saya jelas, ting Bapak bingung. Karena mulai abstrak gitu. Oke. Sedikit Pak, kita panggil kau. Nah, kita masuk kepada bab sholatul jamaah Pak ya. Keutamaan sholat berjamaah. Harus tahu Pak ilmunya ya dan keutamaan tentang sholat berjamaah. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, qala bersabda, ausoni, qala berkata Abu Hurairah, ausoni telah mewasiatkan kepadaku habibi kekasihku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Rasulullah berkata kepadaku, ya Abu Hurairah, hei Abu Hurairah, sholli ma'al jamaah. Ini Pak perintah untuk sholat berjamaah. Sholli, sholatlah kalian bil jamaati ma'al jamaati, dengan berjamaah. Walau kunta jalisan, meskipun engkau sholat berjamaahnya dalam keadaan duduk. Artinya apa? Ya, sakit sekalipun kalau masih bisa melangkah dan tidak bisa duduk di kursi saja, karena kaitannya pentingnya sholat berjamaah. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah akan memberimu, yutika, memberimu bikulli sholatil jamaah, setiap sholat berjamaah sawaba pahala khamsin wa isrina sholatan. Akan memberikan pahala khamsin wa isrin, 25 kali sholat fi ghairil jamaah, di luar sholat berjamaah. Jadi kan ada 27 derajat Pak ya, ada 25 kali sholat. Satu kali sholat berjamaah itu sebanding dengan 25 kali sholat tidak berjamaah. Jadi satu kali sholat berjamaah itu sebanding akan diberi pahala tatkala seseorang melaksanakan 25 kali sholat tidak berjamaah. Keutamaan satu kali berjamaah. Jadi satu kali berjamaah itu akan diberi pahala sebanyak seseorang 25 kali tidak berjamaah. Tentu derajatnya nanti akan disampaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jamaati, keutamaan sholat berjamaah, ala sholatir rajuli wahdah, terhadap sholat seseorang wahdah sendiri, khamsun wa ishruna, 25 darajat. Jadi 1 banding 25 derajat. Wa fadlu sholatit tatawwu, dan keutamaan sholat tatawwu, sholat sunat, bil baiti, di rumah, ala fa'liha, terhadap orang yang melaksanakannya, bil masjid, kapan di sholatil jamaah ala sholatil munfarid. Ya, jadi Pak, kalau sholat berjamaah itu afdal di mana? Di masjid. Tapi kalau sholat sunnah itu afdalnya di mana? Fil bait, di rumah. Jadi seyogianya hanya yang 17 rakaat saja dilaksanakan secara berjamaah. Makanya sebetulnya bagusnya qobliyah dan ba'diyah itu di mana Pak? Di rumah. Tapi kita melaksanakannya di mana Pak? Di masjid. Iya, karena lebih bagus. Karena kalau sudah ke rumah pasti udut jeung kopi. Kentut. Jadi kita memilih yang bagusnya di mana? Ya, karena kalau sudah ke rumah
kan. Seperti sholat Jumat, Rasulullah itu kan 2 di masjid ya, 2 setelahnya di mana Pak? Di rumah. Kalau pada badiah Jumat itu gitu. Tapi kan kalau kita badiah Jumat di rumah, banyak sekali godaan. Belum cek indungna teh, mama, papa, minum dulu atau tidur dulu? Wah, sambil perasaan Pak kalau sudah digituin ya. Jadi salat sunatnya tidak, karena makan dan tidur menjadi nilai ibadah yang luar biasa. Apalagi yang ngajarnya siapa Pak? Ya istrinya gitu kan. Nah, itu kan. Satu lagi, sholatul jamaati tabdulu sholatil fardhi bisab'in wa 20 darajat. Saya kira dalil ini sudah menyatu Pak ya. Dengan apa? Dengan ilmu kita. Kita sudah tahu sholat berjamaah itu bandingannya adalah 27 derajat. Afdhalus sholawati indallahi ta'ala sholatus subhi yaumil jumu'ah fi jamaah. Makanya Pak, kalau tidak bisa sholat berjamaah, kalau tidak bisa ya karena berbagai macam kesibukan dan keilmuan yang ada pada dirinya, minimal sholat berjamaah itu apa? Subuh pada hari Jumat. Makanya ibu-ibu bagus sebetulnya kalau melaksanakan sholat berjamaahnya seminggu sekali, dicari waktunya kapan? Jumat subuh gitu. Tapi sebetulnya kalau perempuan tidak begitu dianjurkan untuk sholat berjamaah, di rumah sajalah perempuan. Tapi tidak ada larangan seorang perempuan untuk berjamaah kemana? Ke masjid, tidak ada larangan. Tapi afdolnya untuk perempuan ya di rumah saja. Nah, di sini dikatakan afdolus sholawati indallah, afdol seutama-utamanya sholat indallahi di sisi Allah Ta'ala, sholatus subuh, sholat subuh yaumal jum'ati pada hari Jumat bi jama'atin dengan berjamaah. Artinya apa? Ya kalau Jumat subuh diusahakan jangan ditinggalkan. Itu membandingi semua sholat-sholat subuh pada hari-hari yang lain. Karena ya hari Jumat itu kan sayyidul ayyam Pak ya, hari tuannya hari, sehingga berbagai macam fadilah yang Allah siapkan. Man shalla sholata subhi bil jamaah, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh bil jamaah dengan berjamaah, summa jalasa, kemudian duduk, yadkurullah ta'ala, berzikir mengingat Allah ta'ala, hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari terbit. Nah kita nih alhamdulillah kana lahu sitrun minan nar, akan apa Pak? Sitrun, terhalang gitu dari api neraka, wa bariun minan nar, dan akan dibebaskan dari api neraka. Alhamdulillah. Cuma kegiatan ini seminggu sekali Pak ya? Atau setiap hari Pak? Kita duduk sampai matahari terbit subuh itu setiap hari atau seminggu sekali Pak? Setiap hari. Ada yang seminggu sekali. Kita alhamdulillah. Ada juga yang setiap hari. Seyogianya memang kalau melihat hadis ini Pak ya, salat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan zikir sampai matahari terbit, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dirinya dari api neraka. Allahu Akbar. Saya sendiri belum bisa Pak. Hanya ya mungkin subuh kemis saja. Gitu. Tapi marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah. Jadi upami tiasa atau subuh teh ulah uih we bikin kasata acang moncorna panon we. Tapi insya Allah Pak kalau bulan Ramadan masih kesempatan Pak pakai tadarus. Sebetulnya bukan Ramadan wae, kita ada perintah namanya bukan bulan Ramadan. Tapi ada sebagian orang yang sudah mampu melaksanakan dan ditutup dengan 2 rakaat apa? Isyraq. Barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat isyraq, pada rakaat pertama dibacanya surat apa Pak? Sudah saya sampaikan, ad-duha ya. Kemudian pada rakaat kedua yang dibacanya apa? Salam nasrul. Jadi jangan puluh deui gitu Pak. Kita puluh lohor, puluh salat fajar, puluh semuanya puluh gitu Pak ya. Nah, kalau salat isyraq itu contoh dari Rasul pada rakaat pertama wadduha wal laili idza saja, pada rakaat kedua al-insyirah alam nasrah maka saudara itu, maka sebanding dengan telah melaksanakan ibadah haji dan Allahu Akbar. Man shalla salata subhi, barang siapa yang sholat subuh fil jamaah dengan berjamaah, summa jalasa, kemudian duduk, yazkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari terbit, kana lahu sitrun, maka dia akan tertutup minan nari, dari api
neraka, wa bariun minan nar, dan terbebas dari api neraka. Nah, ini adalah ikhtiar ya, usaha untuk dan bagaimanapun juga kita terhadap api neraka harus menghindar Pak ya. Jangan jangan didekati ya. Artinya dengan melaksanakan berbagai macam amalia ibadah. Tentunya jika itu kita lakukan sekarang, insya Allah pahalanya lebih besar karena kita melakukan dengan dalil. Itu Pak ya. Nah, jadi seseorang menjadi derajat dan tidaknya pahala seseorang itu tergantung apa? Dalil yang ia miliki. Jadi insya Allah kita sekarang sholat berjamaah itu pahalanya akan lebih besar dibanding tatkala seseorang tidak tahu dalil tentang sholat berjamaah. Duduknya seseorang di majelis ilmu itu akan menjadi harkat derajat yang tinggi karena dia dibarengi dengan dalil. Nah, di sininya pentingnya tolakul ilm. Alhamdulillah. Cukup Pak? Cukup. Jelas saya Ustaz, menjelaskan. kalau sholat subuh kan harus zikir, tapi kita ngaji pun sama dengan zikir kan ya, ngaji Quran. Tapi saya tidak harus di masjid, saya pulang dari sini langsung ke rumah langsung baca Quran 1 juz gitu, gimana? Apakah itu sama juga? Betul. Itu ya. Nah, kemudian oke. Kaitannya dengan zikir di dalam kitab Al-Adhkar karangan Syekh Imam Nawawi Pak, kalimat-kalimat zikir itu kan subhanallah, alhamdulillah, atau subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, banyak sekali, astagfirullah, banyak sekali kalimat-kalimat zikir, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kalimat-kalimat zikir. Imam Syekh Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar mengatakan zikir yang paling baik adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, itu zikir yang baik. Tentu kalimat-kalimat zikir yang lain seperti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim itu punya keutamaan sendiri. Karena kenapa? Habibur Rahman katanya kalau seseorang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim itu adalah kekasihnya Allah, kemudian akan memberatkan timbangan. Syekh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Quran mengatakan zikir yang paling baik adalah qiraatul Quran tanpa menafikan kalimat-kalimat zikir yang lain. Jadi jika seseorang berzikir setelah sholat, zikirnya membaca Al-Quran, sama membaca Al-Quran juga termasuk di zikir. Kaitannya dengan dari mana Pak? Dengan dari masjid setelah subuh, kemudian kita di mana Pak? Di rumah. Di rumah itu memang kalau melihat kepada berbagai macam keterangan, memang kalau untuk melaksanakan sholat isyraq tidak seyogyanya seperti begitu. Jadi jangan beranjak dari tempat sholat subuh, gitu. Ya mungkin kalau maaf, kalau kita dari masjid kemudian baca Qurannya di mana Pak? Di rumah, ya tetap menjadi kebaikan. Cuma memang yang diperintahkan di sini untuk melaksanakan sholat isyraq itu tidak menganjak dari tempat di dikir, artinya setelah dia sholat subuh kemudian dia tidak beranjak dari tempat, karena yang dicontohkan oleh Rasulullah memang seperti begitu. Masjid. Di mana Pak? Di masjid. Tapi tidak menafikan kebaikan seseorang pulang kemudian baca apa? Quran, itu amaliyah biasa saja. Gitu kata Pak. Jadi memang ada kategori yang berbeda. Salat isyraq kemudian berdia setelah subuh berzikir. Jadi tidak lepas karena malaikat selama dia berzikir di tempat duduknya, maka selama itu malaikat akan apa? Memohon ampunan kepada Allah karena dia berada di tempat sholatnya. Itu keterangan dari dalam kitab Riyadhus Shalihin. Berarti kalau sudah apa Pak? Sudah beranjak dari tempat sholatnya, diamnya, maka malaikat pun juga sudah tidak mendoakan, hanya amaliyah saja yang Bapak lakukan akan menjadi kebaikan. Ke atas Pak. Itu perbedaannya. Setelah subuh kita berzikir kemudian tidak menganjak dari tempat sholat. Saya kira mungkin akan berbeda-beda Pak. Kalau sudah ke rumah pasti aktivitasnya akan sangat berbeda-beda. Ada yang baca Quran, ada nu dikir Allahumma sholli bari nonton TV, aya eta teh. Ya. Terus Pak. Aya dikir Allahumma sholli bari ngopi jeung udah aya Pak rupa-rupa eta teh. Kalau sudah kemana Pak? Kalau sudah ke rumah dan tidak seyogyanya melakukan sholat sunat isyraq kalau sudah di rumah karena sudah beranjak dari tempat apa? Tempat sholatnya. Itu pemahaman kami di dalam kitab Riyadhus Shalihin seperti begitu. Jadi kalau mau melakukan sholat sunat isyraq seyogyanya tidak beranjak dari tempat
Ya enggak, dari subuh dari tempat sholatnya dilanjutkan jantan mualat karena bahasanya di sini summa tulus turui menerus Pak, itu seyogianya. Jadi kalau Bapak mau melakukan sholat sunat isyraq seyogianya tidak menganjak berinjak dari tempat sholat. Berarti kalau di rumah jangan sholat sunat isyraq Pak, langsung saja nanti sholat sunat duha. Nah itu kaitan yang saya pahami dalam kitab Riyadhus Shalihin itu seperti begitu. Itu Pak kira-kira. Nah, satu lagi Pak. Iya, melanjutkan yang tadi pertanyaan terus. Salat isyraq kan begitu ya istilahnya. Salat duha, ada yang mengatakan salat duha yang diawalkan begitu ya. Nah, apakah kita setelah salat isyraq begitu boleh salat duha lagi begitu atau tidak, itu yang satu. Yang kedua, apakah ibu-ibu kan tidak ke masjid begitu ya? Apakah berlaku juga pahala yang tadi bagi ibu salat isyraq di rumah? Misalkan dia sholat subuhnya kan di rumah Pak, tidak beranjak begitu dari tempat subuhnya, lalu dia melanjutkan sholat isyraqnya itu misalkan, apakah seperti itu atau tidak? Itu saja Pak. Oke. Satu yang kami pahami di dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena alhamdulillah Pak saya beberapa balik dibaca kitab Riyadhus Shalihin ini. Satu pertama tentang waktu, ada 5 waktu tahrim Pak ya. Waktu tahrim itu ada 5 waktu yang diharamkan untuk sholat. Satu tatkala terbit matahari, itu isyraq. Nah, jadi bukan isyraq. Ya isyraq itu waktu terbit matahari. Jadi pas waktu moncorong apa? Ya pas waktu syuruk. Ya itu pertama waktu syuruk. Itu waktu tahrim haram sholat. Makanya jika seseorang tidur terbangun pada waktu apa Pak? Moncorongnya panon poe itu waktu tahrim. Seyogianya digeser untuk sholat subuh yang wajibnya setelah matahari bergeser kira-kira 1 tumbang. Itu karena itu waktu tahrim. Jadi jangan sampai para ulama mengatakan orang Islam itu beribadah seolah-olah menyembah matahari seperti orang-orang Yahudi. Itu menjadi alasan tidak boleh. Kemudian yang kedua waktu ghurub, waktu apa? Terbenamnya matahari, itu waktu tahrim haram sholat. Kemudian yang ketiga waktu istiwa. Istiwa itu matahari di tengah-tengah. Kemudian kalau kita berdiri tidak ada bayangan, itu waktu istiwa. Ya kalau kecuali hari Jumat. Nah jadi waktu istiwa kecuali hari Jumat. Hari Jumat diperbolehkan. Karena tidak kan ada istiwa. apa? Untuk hari Jumat tidak ada istiwa ya. Ya, jadi itu untuk hari Jumat tidak ada istiwa. Karena kan